Memang lagi seru-serunya konflik-konflik itu, lagi seru-serunya ya sekarang nih, konflik antara seorang pesulap dengan seorang ahli spiritual ya, yang bernama Gus Samsudin dan juga si pesulap merah atau Marcel Radipal ya. Tentu kita harus menyikapi dengan baik perkara ini gitu guys ya. Jangan sampai kita salah memahaminya ya guys ya. Ya udah, kita langsung aja. Let's go. Halo guys, kembali lagi bersama Infonik ya. Infonik ya seperti biasa akan memberikan informasi menarik dan unik ya guys ya. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe. Oke guys, ini kembali lagi Infonik membahas masalah konflik ya guys ya. Cuma bedanya kemarin konflik negara, yang sekarang konflik perorangan gitu guys ya. Sebenarnya sih aslinya males banget bahas masalah seperti ini, tapi karena memang ini infonya menarik ya guys ya, jadi coba kita akan bahas ya guys. Ya, konflik yang akan kita bahas yaitu adalah konflik seorang pesulap ya, yaitu pesulap merah dengan seorang ahli paranormal yang bernama Gus Samsudin ya. Memang lagi viral banget ya guys ya. Ya, tapi ini guys, sebelumnya ya saya atau Infonik minta maaf ya kepada Gus Samsudin dan juga si pesulap merah ini ya guys ya, karena ini adalah pembahasan bukan opini pribadi saya bukannya, atau Infonik bukannya, tapi ini hanya pengulangan saja. Yang saya jelaskan hanya bersumber dari apa yang saya baca yang ada di media gitu guys ya. Jadi intinya seperti itu ya guys ya. Ya, berawal dari sebuah pengobatan ya guys ya, yang dimana pengobatan tersebut adalah pengobatan non medis ya guys. Ya, memang fenomena pengobatan non medis ini memang kadang mengundang tanda tanya ya, intinya decak kagum gitu guys ya kepada si ahli pengobatan tersebut gitu guys ya, karena memang kalau kita masukin ke logika tuh kadang sulit gitu guys ya. Nah, namun nih guys, datanglah seorang yang suka menjelaskan ya bahwasanya metode pengobatan non medis ini guys itu bisa dilakukan dengan trik ya, atau dengan logika guys, hingga pada akhirnya banyak orang yang tertarik dengan yang masuk ke logika ya guys ya. Ya, banyak orang yang berpikir nah ini nih bener nih kan, nah, lebih masuk akal gitu kan. Dan nih guys, yang melakukan metode pengobatan dengan non medis ini yaitu adalah si Gus Samsudin ini ya guys ya. Sedangkan orang yang menjelaskan secara logika atau membongkar dengan secara logika gitu guys, itu adalah si pesulap merah ya guys ya. Nah, tapi nih guys, kita nggak boleh berpihak ya guys ya kepada Gus Samsudin atau dengan si pesulap merah ini ya guys ya. Nah, kita berpikir positif aja dulu nih guys ya. Ya, mungkin apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini adalah versi goibnya gitu guys ya. Dan sedangkan yang dilakukan pesulap merah adalah versi triknya. Ya, mungkin ini pikiran bodoh gua aja gitu. Yang pengen keduanya masuk ke otak gua gitu. Ya, tapi ya kalau memang teman-teman pengennya masuk dengan yang logika atau dengan yang enggak masuk logika, yaitu terserah sih masing-masing ya. Ya, intinya kita semua harus tetap damai ya guys ya, jangan ribut-ribut ya, jangan ikutan ribut gitu guys, oke? Nah, oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang persoalan atau konflik ini ya guys ya, kita alangkah baiknya mengetahui biografi ya salah satu dari mereka ya guys ya. Pertama yaitu adalah biografi dari si Gus Samsudin ini ya guys ya. Ya, Gus Samsudin adalah seorang pria kelahiran 14 November 1989 ya guys, tepatnya di Ngawi guys ya. Nah, Gus Samsudin itu sekarang menetap di Kademangan Blitar guys, yang dimana di situ ia membangun sebuah padepokan guys.
Ya, Gus Samsudin adalah seorang ahli spiritual ya, kebatinan guys ya, yang dimana dia juga sekarang sudah memiliki istri dan juga anak guys ya. Ya, diketahui Gus Samsudin ini ia memiliki sebuah ilmu ya guys, atau ahli ya di bidang ilmu ini ya guys. Ya, di sini tertulis ia menguasai ilmu kulhu geni guys. Nggak tahu ini kulhu geni itu ilmu gimana gitu guys ya. Apa mungkin ini diambil dari ayat pertama dari surat Al-Ikhlas kali ya guys ya, yaitu qul huwallahu ahad ya. Dan geni itu ya kalau bahasa Jawa ya artinya ya api gitu ya. Mungkin nggak tahu ya benar atau salah ya, ini hanya tebakan saya saja gitu guys ya. Ya mungkin di antara teman-teman barangkali ada yang ngerti arti dari kulhu geni ini ya bisa komentar di kolom komentar ya guys. Nah, dan hingga akhirnya nih guys, ilmu inilah guys yang dibongkar oleh si pesulap merah ya guys ya, dengan menggunakan triknya gitu guys. Ya kita nggak tahu ya triknya itu pakai apa gitu guys. Pakai di sini sih dikatakan pakai zat kimia gitu ya, cuman yang nggak tahu zat kimianya itu bahannya apa gitu ya. Ya intinya si pesulap merah ini mempraktekkan secara trik gitu guys ya. Dan Gus Samsudin ini guys, ternyata selain dia seorang ahli kebatinan gitu guys, seorang guru spiritual kebatinan, ia juga ternyata mengelola akun YouTube ya guys ya. Di sini tertulis akun YouTube-nya itu ada 2 guys. Ya, yang pertama yaitu ada akun YouTube yang bernama Padepokan Nurjat Sejati ya guys. Nah, mungkin ini nama padepokannya juga gitu guys ya. Dan akun YouTube yang kedua yaitu akun YouTube yang bernama Gus Samsudin itu sendiri guys ya. Dan awal mula si Gus Samsudin itu mempunyai channel YouTube ya guys ya. Di sini dikatakan ya awalnya sih nggak ada niat untuk bikin channel YouTube ya guys ya. Awal mulanya sih dia memberikan doa kepada orang-orang, atau mungkin ini ada orang yang merekam gitu guys, atau repost gitu guys ya. Ya, nah karena mungkin rame gitu ya, nah akhirnya ia bikinlah channel sendiri gitu guys. Nah di sini juga ada statement dia nih guys ya, kita bisa baca. Karena memang kita sama sekali nggak ada niat gitu loh bikin YouTube. Karena ceritanya tuh begini, dulu saya kan pernah kerja jadi pemulung rongsok gitu. Nah ada orang yang minta untuk didoakan gitu. Nah setelah itu ada yang tahu, yang sering rekam-rekam kayak gitu, kata si Gus Samsudin. Nah nih guys, kita kemarin ngelihat ada video yang dimana pesulap merah itu ditahan ya guys, atau dihadang-hadangin oleh beberapa orang ya. Di sini diketahui di situ ada lurahnya juga guys yang menghadang ternyata, dan juga ada orang yang mengaku sebagai pengacaranya ya guys. Nah nih guys, di situ memang kita melihat ya ada beberapa gesekan, dan saya nggak mau ngambil opini ya guys ya. Ya mungkin keduanya salah ya guys ya, karena di situ memang mungkin ada sebuah miskomunikasi atau kesalahpahaman gitu guys ya di antara keduanya gitu guys. Nah, makanya terjadilah gesekan gitu guys. Nah, hingga akhirnya guys di video tersebut kita bisa melihat tim dari pesulap merah ya guys itu gak nyaman guys, dan akhirnya memilih untuk kembali guys atau pulang gitu guys. Namun nih guys, dari kejadian ini tuh muncul sebuah drama ya guys ya, dimana drama tersebut adalah drama penyekapan guys ya, dimana 2 orang tim dari si pesulap merah ini guys dijemput ya guys oleh dari pihak padepokan si Gus Samsudin ini guys ya. Dan nih guys, lurah yang tadi ikut menghadang gitu guys ya, itu guys memberikan keterangan ya bahwasanya ternyata nih guys Gus Samsudin ini guys itu bukan orang Ngawi guys, melainkan
ia ternyata berasal dari Lampung ya. Jadi memang nggak jelas sih asal usul dari Gus Samsudin ini kan, dari mana gitu kan, orang mana ya kan. Dan ternyata ya guys ya, si Gus Samsudin ini itu datang ke tempat itu tuh guys ya, itu awal mulanya bukan seorang paranormal atau ahli kebatinan gitu guys ya. Dia tuh datang ke situ tuh awal mulanya hanya menjadi seorang pengepul barang-barang bekas ya, atau rongsok gitu guys ya. Nah anehnya nih guys, dari seorang ya mengepul barang-barang bekas ya guys ya, atau rongsok gitu guys, kok tiba-tiba nih beliau ini itu dijadiin orang yang pinter guys, atau seorang ahli spiritual gitu guys. Sampai-sampai orang di situ ya guys ya, itu memanggilnya itu dengan sebutan Gus gitu. Ya setahu saya sih sebutan Gus itu hanya untuk anak-anak dari kiai gitu guys ya. Ya memang kiai ini kalau punya anak nih ya biasanya memang anaknya itu dipanggilnya Gus gitu. Ya atau mungkin si Gus Samsudin memang anak seorang kiai kali ya, makanya dipanggil Gus gitu ya. Atau mungkin sebutan Gus itu nggak harus dari anak kiai kali, atau mungkin sebutan Gus itu bisa untuk orang-orang yang alim ya, orang-orang yang dianggap ahli ibadah atau gimana kali ya, seperti itu kali ya. Nah ya guys, memang si Gus Samsudin ini guys ya, awalnya hanya seorang pengepul barang-barang bekas ya guys. Nah karena memang beliau ini dianggap alim, dianggap ahli ibadah oleh orang-orang sekitar situnya gitu guys. Nah makanya akhirnya banyak orang yang meminta doa guys kepada si Gus Samsudin ini gitu ya. Nah dan nih guys, ternyata guys sebelum ia membuat sebuah padepokan guys, itu dulunya ia sempat belajar ya atau mendalami ilmu agama Islam di sebuah pondok Kondromowo guys ya, di daerah Ngawi, Jawa Timur. Ya, di sana ia mempelajari sebuah ilmu guys ya, yang bernama ilmu ikhlas merawat sesama. Nah, apa mungkin ini ilmu yang dikatakan bisa ya untuk mengobati orang-orang yang berkebutuhan khusus ya, dan juga orang-orang yang kena gangguan jiwa guys. Nah karena inilah guys, si Gus Samsudin ini kemudian mempunyai banyak pengikut sehingga ia bisa mendirikan sebuah padepokan guys. Lalu nih guys, ilmu kulhu geni ini itu ilmu yang semacam apa gitu guys ya. Nah ternyata guys, ilmu kulhu geni dikatakan di sini ilmu yang mampu membakar sebangsa jin gitu guys, terutama sebangsa jin yang ingkar gitu guys ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah dari ilmu kulhu geni inilah ya Gus Samsudin menampilkannya di sebuah channel YouTube ya guys ya, hingga akhirnya channel YouTube-nya mempunyai banyak sekali subscriber guysnya. Ya kira-kira 1,6 juta lah gitu guys ya. Ya mungkin gara-gara kasus ini guys mungkin udah berkurang kali ya. Nah ini nih guys ya, memang ilmu kulhu geni ini kalau dilogikakan itu kayaknya susah gitu guys ya, nggak bisa ya kalau dengan nalar tuh nggak bisa gitu kan. Ya memang praktek-praktek yang dilakukan ya itu biasanya diiringi dengan bacaan doa dari ayat suci Al-Quran ya guys ya. Jadi memang kesannya nih guys ya, ilmu kulhu geni itu memang adalah ilmu kesaktiannya dari ayat suci Al-Quran itu guys ya. Dan memang nih guys ya, Gus Samsudin ini guys menggunakan ilmu kulhu geni ini guys ya di channel-channelnya itu guys ya. Kalau saya lihat gitu guys, itu untuk mengobati orang yang sakit gitu guys ya. Jadi memang sakti banget kali ya ilmu kulhu geni ini gitu guys ya. Jadi bisa mengobati orang yang sakit gitu guys ya. Nah di sini juga ada yang kocak juga nih guys ya, di mana di situ si Gus Samsudin ini ya menggunakan sebuah keris gitu guys ya untuk mengobati pasiennya gitu guys, di mana kerisnya itu mengeluarkan sebuah listrik guys. Tapi nih guys, setelah dicek di marketplace ya guys ya, ternyata itu ada guys ya keris yang bisa ngeluarin listrik tapi pakai baterai gitu. Ya nggak tahu sih ya, mungkin yang ada di marketplace atau yang punya Gus Samsudin itu mungkin beda kali ya. Ya intinya guys ya,
ilmu kulhugeni ini guys ya, di channelnya Gus Samsudin ini guys, itu digunakan untuk banyak hal ya guys ya. Dan salah satunya itu untuk pengusiran jin ya dari sebuah tempat gitu ya. Jadi intinya seperti ini guys ya, Gus Samsudin ini datangin sebuah tempat nih guys ya. Nah di mana tempat itu sarang hantu gitu guys ya. Nah di situ tuh Gus Samsudin tuh mulai melakukan ritual gitu guys ya, ritual pengusiran gitu guys ya. Ya seperti ada yang kerasukan, terus ditantang, ya diajak berantem dan sebagainya. Nah dari situ lah guys, Gus Samsudin ini viral ya. Channelnya itu dikenal banyak orang gitu guys ya. Hingga akhirnya si Marcel Radival ya, atau pesulap merah ini guys ya, itu mengetahui atau melihat channel dari si Gus Samsudin ini guys. Nah, awalnya nih guys, si Marcel Radival ini guys ya, atau si pesulap merah ini, itu awalnya bukan untuk menantang si Gus Samsudin ini guys ya. Niatnya itu hanya untuk pembuktian aja gitu. Nggak nantang lu, kalau bisa, kalau bener lu gua kasih duit gitu. Lu kalau nggak bisa ntar lu ngasih duit ke gua. Enggak, itu awalnya itu cuma silaturahmi gitu guys. Nah lalu nih guys, itu si Gus Samsudin itu mengiyakan guys ya. Ya mengiyakan, makanya si Marcel Radival kemudian datanglah ke tempatnya si Gus Samsudin ini guys ya. Dan disitulah terjadi kejadian yang viral ya guys ya, dimana si Marcel Radival atau si pesulap merah itu guys ya, itu dihadang ya oleh beberapa orang yang dimana disitu mengundang antusias warganet gitu guys ya, atau netizen gitu guys, hingga akhirnya berujung ke kantor polisi guys. Ya sampai sekarang pembuktian dari Gus Samsudin memang belum ada gitu guys ya. Intinya masih tanda tanya besar, ilmu kulhugen itu aslinya nyata atau enggak gitu guys ya. Yang pasti nih guys ya, warganet itu gara-gara kejadian ini itu mencari tahu sendiri guys kebenarannya ya. Ya mungkin seperti mencari tahu alat-alat yang digunain Gus Samsudin ini gitu guys. Ya seperti keris listrik tadi, kemudian ada batok kelapa juga ya kan. Ya pokoknya banyak hal ya. Intinya memang warganet tuh memang penasaran ya guys ya. Tapi nih guys ya, karena memang ini pembahasannya agak nyerempet-nyerempet ke praktek spiritual keagamaan gitu guys ya, terutama agama Islam, yang dimana agama Islam ya agama yang saya anut gitu guys ya. Mungkin alangkah baiknya kita coba melihat ke tuntunannya gitu guys, yang asli gitu guys ya, yaitu ke ayat suci Al-Quran atau hadis gitu guys ya. Ya bagi teman-teman yang muslim mungkin ada yang udah tahu gitu guys, atau bagi yang belum tahu bisa mempraktekannya gitu guys ya. Nah bagi teman-teman yang non muslim gitu guys, yang bukan beragama Islam ya mungkin bisa menjadi sebuah informasi gitu guys ya. Ya kita ya, karena kita berbeda gitu guys ya, anggap aja lah kita saling belajar gitu guys ya. Yap, fenomena dukun berlabel agama ya guys ya, itu di agama Islam itu disebut kemusyrikan guys. Dan kemusyrikan guys itu biasanya ya guys ya, itu dilakukan oleh seseorang ya untuk mendapatkan keuntungan gitu guys ya. Ya bisa dikatakan duit, jabatan, terus kemudian penghormatan orang-orang gitu guys. Dan orang-orang semacam ini tuh guys ya, itu memang biasanya terlihat seperti orang yang ahli ibadah gitu ya, alim gitu guys ya. Tapi memang tujuannya berbeda guys ya. Tujuannya bukan karena Allah SWT, tapi karena duniawi gitu guys ya, karena tadi ya seperti duit, jabatan dan sebagainya gitu guys ya. Nah hal ini guys memang tidak sama dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Intinya guys ya, yang diajarkan Rasul tuh nggak dijalankan guys, nggak dijalankan. Tapi orang-orang semacam ini tuh cuma mengambil image-nya aja untuk menghias diri gitu guys. Ya, jadi agama tuh hanya untuk memperhias diri gitu guys, untuk mendapatkan popularitas ya, duit dan sebagainya gitu guys ya. Ya memang banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan label agama ini guys ya, untuk mendapatkan keuntungan gitu guys, dengan menipu ya guys ya. Ya seakan-akan dia itu paham sekali dengan hal gaib gitu ya, dan sebagainya gitu guys ya. Padahal guys di Al-Quran itu ada guys ya, tepatnya di surat An-Naml ayat 65 guys ya, yang bunyinya seperti ini guys.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Dan nih guys ya, menurut tafsirnya gitu guys ya, mungkin ya bisa diluruskan gitu kalau saya hilap gitu guys ya di kolom komentar gitu guys ya. Nah, bisa dibantu tafsirnya seperti ini guys. Banyak orang-orang beranggapan bahwa ada orang yang dapat mengetahui hal gaib termasuk waktu kedatangan kiamat gitu. Ya mungkin orang-orang peramal gitu guys ya. Nah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak ada sesuatu dan siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak merasakan apalagi mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan dari alam barzah. Ya, di sini kita bisa ambil kesimpulannya guys ya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengetahui hal gaib ya guys ya kecuali Allah gitu guys ya. Ya, pembahasan itu memang agak bikin keringat dingin saya keluar gitu guys ya, takut salah atau gimana gitu guys ya. Tapi ya semoga teman-teman bisa terhibur ya, dan juga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kejadian ini gitu ya. Amin. Ya, mungkin ini saja guys ya videonya, sampai sini dulu ya. Mungkin akan ada video selanjutnya gitu guys ya. Jadi jangan kemana-mana ya guys ya. Jangan lupa klik subscribe ya guys ya, supaya nanti pas muncul video berikutnya teman-teman langsung mengetahui guys ya. Oke, goodbye.